إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Atas izin dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali melakukan ketaatan kepada Allah di hari yang mulia ini, khususnya di waktu sholat Jumu'ah, di mana kita dikumpulkan di rumah Allah, dimudahkan langkah-langkah kaki kita untuk bisa melakukan ibadah yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu salatul Jumu'ah. Allah Rabbul Alamin memilih siapapun yang dikehendakinya untuk mendekat kepada dirinya, dan Allah pun kemudian memilih siapapun yang dikehendakinya untuk kemudian dijauhkan sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya dia dijauhkan dari seluruh kebahagiaan, dia dijauhkan dari seluruh kebaikan, dia dijauhkan dari tempat di mana di dalamnya Allah menyimpan puncak kesenangan dan kebahagiaan, yaitu jannah. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Adam alaihi salam dan kemudian mengeluarkan dari keturunannya umat manusia, maka selain Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan mereka semua beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menginginkan mereka merasakan kenikmatan, merasakan kebaikan, dan merasakan kebahagiaan. Tidakkah kita mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Taha? Di awal surat Taha Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Quran kepadamu wahai Muhammad agar kamu kemudian sengsara. Tidak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita berbahagia dan merasakan kenikmatan demi kenikmatan yang dirasakan oleh jiwa, kenikmatan demi kenikmatan yang dirasakan oleh hati, yang Allah memang jadikan sebagai tempat untuk merasa, tempat untuk menikmati. Seringkali kita menilai kebahagiaan dan kenikmatan dengan indera perasa kita, panca indera kita, dengan anggota tubuh kita. Padahal tempat untuk merasakan kenikmatan yang sebenarnya adalah hati. Ketika seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah di dalam hatinya, maka dia pasti berbahagia. Dan Al-Quran adalah sumber kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, kata Allah. Masih dalam surat Taha Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka sekali-kali dia tidak akan tersesat. Dia pun tidak akan merasakan kesengsaraan di dalam kehidupannya. Dia hanya akan merasakan kebahagiaan.
Tanyakan kepada diri kita, apa yang membuat kemudian diri kita seringkali kemudian tenggelam di dalam kesedihan, kesengsaraan, penderitaan? Tentunya yang dirasakan oleh hati kita, di dalam dada kita. Maka pasti ada yang salah dengan apa yang kita lakukan. Pasti ada yang keliru dengan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Pastinya kita menjauh dari kitab Allah. Pastinya kita menjauh dari sunnah Rasulullah SAW. Ibadallah, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih, beliau menggambarkan bahwa halu ahli jannati fid dunya kahalihim fil jannah fil akhirah. Bahwa orang-orang yang berhak masuk surga ketika mereka hidup di dunia, maka keadaan hati dan jiwa mereka seperti keadaan mereka ketika kelak mereka masuk ke dalam surga di akhirat. Orang-orang yang berhak masuk surga ketika mereka masih hidup di dalam kehidupan ini, yang mereka rasakan di dalam dirinya hanya kesenangan, hanya kebahagiaan, hanya ketenangan, hanya kemudahan, hanya kelapangan. Karena begitulah keadaan ahlul jannah kelak ketika mereka berada dalam surga. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan agamanya, telah menjadikan Al-Quran, telah menjadikan sunnah Rasulnya sebagai penyebab datangnya begitu banyak kebaikan dan kebahagiaan. Tidakkah kita mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Mereka-mereka yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan kemudian mereka melakukannya dalam keadaan mereka beriman kepada Allah, maka kami pasti berikan kehidupan yang baik kepada mereka. yakni kehidupan yang dipenuhi dengan kenikmatan, keindahan, kemudahan, dan kebahagiaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para mufassirin, itulah yang berhak didapatkan oleh mereka-mereka yang beriman, mereka-mereka yang beramal di atas keimanannya. Ibadah Allah, tanyakan kepada diri kita sendiri, lantas kenapa kemudian kebahagiaan begitu jauhnya dari diri kita? Betapa seringnya kemudian kebahagiaan itu diganti, ditukarkan dengan kesedihan yang begitu mendalam, yang kemudian menghalangi kita dari bersyukur kepada Allah, yang menghalangi kita dari bersabar menghadapi ujian Allah, yang menghalangi kita dari kemudian menghitung-hitung dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih, bahwa di antara tanda kebahagiaan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan mereka, maka ketika mereka diuji oleh Allah, mereka bersabar. Ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah, mereka bersyukur. Dan ketika mereka berdosa, bermaksiat kepada Allah, kemudian mereka bersegera untuk beristighfar. Karena tiga perkara ini adalah unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan yang Allah jadikan ada pada diri seorang hamba Allah. Tidak akan pernah sengsara mereka-mereka yang mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah. Tidak akan pernah sengsara mereka-mereka yang kemudian bersabar menghadapi ujian Allah. Begitu juga tidak akan pernah sengsara mereka-mereka yang ketika berdosa, mereka bersegera meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Di dalam beberapa perkataan para ulama
Di antaranya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan min alamatis sa'adati 'alal 'abdi, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika Allah memudahkan ketaatan kepada dirinya, taysirut ta'ati alaih. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan ketaatan atas dirinya, maka artinya Allah menginginkan dia untuk berakhir dalam jannah dan kemudian berbahagia selama-lamanya. Dan bukan hanya itu, dia pun diinginkan untuk berbahagia di dalam kehidupan dunianya, karena tidak ada penyebab kebahagiaan yang lebih kuat bagi seorang hamba di dalam kehidupan dunia melebihi ketika dia mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena semakin dia taat kepada Rabbnya, semakin Allah melimpahkan rahmat dan cinta kepada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dada dan hatinya. Dan kemudian kata beliau, di antara tanda kebahagiaan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia melakukan muwafaqatus sunnah fi af'alihi, ketika dia senantiasa berusaha mencocokkan perbuatannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Karena orang-orang yang menyocokkan perbuatannya dengan sunnah Nabi, mereka lah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Katakan kepada mereka Muhammad, ikutilah nabinya, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kata Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Dan bagaimana mungkin orang-orang yang dicintai oleh Allah kemudian sengsara? Mereka pasti akan berada di atas kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang tidak mudah sirna, bahkan kebahagiaan yang akan terus berlanjut sampai mereka beristirahat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian beliau mengatakan, wa suhbatuhu li ahlil khair atau li ahli salah. Di antara tanda kebahagiaan seorang hamba Allah, ketika dia dimudahkan untuk berteman dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang takut kepada Allah, dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena mereka yang seperti ini keadaannya akan memperbaiki keadaan jiwa dan hati kawan-kawan mereka, akan menarik teman-temannya kepada kebaikan, akan menarik teman-temannya kepada kenikmatan dan kebahagiaan yang mereka rasakan di dalam dadanya. Al-mar'u ala dini khalilihi, kata Rasulullah SAW, seseorang itu tergantung agama temannya. Begitu juga di antara tanda kenikmatan, kata beliau, dan kebahagiaan adalah husnu akhlaqihi ma'al ikhwan. Ketika dia memiliki, diberikan anugerah oleh Allah akhlakul karimah, perilaku yang baik, ketika dia memperlakukan saudara-saudaranya. Karena orang-orang yang berada di atas akhlak adalah orang-orang yang berada di atas kesempurnaan iman. Dan mereka-mereka yang sempurna imannya dipastikan berada di atas kebahagiaan. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, al-iman, iman, wattiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, jima'us sa'adati wa asluha, itu adalah perkara yang mengumpulkan seluruh kebahagiaan bagi seseorang. Dan itulah pokok atau landasan yang paling penting untuk mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian beliau juga mengatakan bahwa di antara tanda kebahagiaan badlu ma'rufihi lil khalq, ketika seseorang itu kemudian selalu dan senantiasa melimpahkan kebaikan, melakukan kebaikan bagi seluruh makhluk, seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahtimamuhu bil muslimin, dan kemudian mendahulukan dan mementingkan kaum muslimin.
Karena orang-orang yang mendahulukan dan memberikan perhatian yang besar kepada saudara-saudaranya adalah orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Karena mereka berada di atas perbuatan yang paling afdal, yang terbaik yang bisa dilakukan seorang hamba Allah. Karena Nabi pernah mengatakan, afdalul a'mal, di antara amalan yang paling afdal, yang terbaik, antudkhila ala akhika al-mu'min sururan, ketika engkau memasukkan ke dalam hati saudaramu kebahagiaan, ketika engkau membuat bahagia saudara-saudaramu, karena engkau memperhatikan mereka, karena engkau menolong mereka, karena engkau membantu mereka, maka pastikan itu adalah amalan terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Allah. Dan Allah akan membalas dirinya dengan kebahagiaan di dua dunia, di dua tempat, fid dunya wal akhirah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah karena seseorang hidup di dunia ini, yakni yang beriman kepada Allah, tidak pernah diinginkan untuk hidup sengsara. Mereka tidak pernah diinginkan kemudian untuk tenggelam di dalam kesedihan, karena Allah hanya menjanjikan kebahagiaan untuk mereka-mereka yang beriman fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma baddid a'da'ahum a'da'aka a'da'ad-din minal yahudi wan nasara, minal yahudi wan nasara. Allahumma baddidhum badada wa shattit shamlahum. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin ya qawiyyu ya matin ya azizu ya jabbar ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. Ikuti media sosial kami: YouTube, Instagram, Facebook. Jazakumullahu khairan.